Shalom shalom semuanya. Selamat datang kembali pada video seri Renungan Skriptura. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bacaan kitab suci dari Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 10 dengan mengenalkan beberapa teks asli dari kitab suci berbahasa Ibrani. Kita akan melihat dalam 3 kata kunci, lalu menutup dengan refleksi singkat yang fokus pada makna yang kita dapati dari kata-kata ini. Kata kunci yang pertama adalah kata qadash. Kata qadash muncul dalam bentuk perintah pada ayatnya yang kelima. Biasanya diterjemahkan sebagai kata menguduskan atau mengkhususkan diri. Yosua diminta umat untuk qadash, mengkuduskan diri sebelum Tuhan melakukan karyanya. Dalam teks Ibrani kata ini menunjukkan pada tindakan sadar untuk memisahkan diri bagi Tuhan. Bukan hanya tindakan ritual, tetapi kesiapan hidup yang di hadapannya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah kata niflaoth. Artinya adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib atau hal-hal yang mengagumkan. Yosua berkata bahwa Tuhan akan melakukan niflaoth di tengah umat. Kata ini sering digunakan untuk tindakan Tuhan yang melampaui kemampuan manusia dan menimbulkan rasa yang takjub. Fokusnya bukan pada manusia yang hebat, tetapi pada karya Tuhan yang nyata dan dapat disaksikan. Kemudian kata yang ketiga adalah kata kunci yada. Kata ini berarti mengetahui atau mengenal. Dalam ayatnya yang ke-10, umat diajak untuk mengetahui bahwa Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Yada di sini bukan berarti sekedar tahu saja secara informasi, tetapi sebagai suatu hal yang mengenal melalui pengalaman langsung atas tindakan Tuhan yang menyertai. Refleksi yang dapat kita ambil setelah membaca Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 10 merupakan sebagai suatu kesatuan. Alurnya sangat jelas. Ada panggilan untuk menguduskan diri, ada janji tentang perbuatan ajaib, dan ada tujuan agar umat mengenal Tuhan yang hidup. Teks ini menunjukkan bahwa karya Tuhan tidak berdiri terpisah dari respons umat. Pengudusan diri melalui tindakan Tuhan bukan karena manusia mengendalikannya, tetapi karena umat dipanggil untuk menyambut kehadirannya. Perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bukan untuk hiburan atau kekaguman kosong. Niflaoth itu membawa umat pada pengenalan yang lebih dalam. Melalui apa yang Tuhan kerjakan, umat mengenal bahwa Dia sungguh hadir dan berjalan di tengah mereka. Di sini kita belajar bahwa pengenalan akan Tuhan lahir dari perjalanan bersama. Ketika umat taat, menyucikan diri dan melangkah mengikuti tuntunannya, mereka tidak hanya melihat karya Tuhan, tetapi juga mengenal Dia sebagai Tuhan yang hidup. Kiranya teks ini menolong kita membaca kembali perjalanan iman sebagai ruang perjumpaan nyata dengan Tuhan yang berkarya, menyertai, dan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Sampai jumpa di pembahasan video kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.